Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Waspada, Kota Balikpapan masuk kategori darurat narkoba. Antisipasi darurat pangan, Dinas Pangan Kabupaten Berau bersiaga. Ragam kegiatan adat ramaikan Festival Bekudung Betiung di Tumbit Dayak Berau. Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Balikpapan menegaskan kota minyak kini masuk kategori darurat narkoba. Hal tersebut disampaikan Kepala BNNK saat menggeledah rumah seorang bandar narkoba di wilayah Gunung Bugis, Gang Ar-Rahman, RT 40, Baru Ulu, Balikpapan Barat beberapa waktu lalu. Gelar darurat narkoba itu dinilai layak setelah melihat hasil pengungkapan kasus narkoba sepanjang Mei hingga Juni 2025 dengan barang bukti sebanyak 11,7 kg sabu-sabu dan 508 butir pil ekstasi. Barang haram itu disita dari puluhan tersangka mulai bandar, pengedar hingga pengguna. Ia menambahkan jika narkoba itu rata-rata didatangkan tersangka dari Malaysia. Dari periode Mei sampai dengan Juni, BNNK Balikpapan bantu bersama-sama dengan Bea Cukai Balikpapan dan BNNP Kalimantan Timur telah mengamankan 11,7 kg sabu-sabu dan 508 butir ekstasi. Mengindikasikan bahwa Balikpapan ini sudah membuka jaringan internasional. Jadi sudah bukan interlokal lagi tetapi sudah internasional. Ini yang membuat kita juga agak miris ya, dan warga Kalimantan Timur khususnya Balikpapan juga sudah seharusnya lebih waspada bahwa Balikpapan sekarang sudah darurat narkoba. BNNK Balikpapan berharap masyarakat ikut peduli. Ini dimaksudkan agar generasi mendatang terselamatkan dari peredaran dan pengaruh buruk narkoba. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pengupasan lahan yang berlokasi di Jalan Asnawi Arbain, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, diduga menjadi biang kerok banjir. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Balikpapan. Agar banjir tidak lagi terjadi, Wawali meminta pelaku usaha untuk wajib melengkapi persyaratan yang ditetapkan jika ingin melakukan pengupasan lahan. Mulai dari analisis dampak lingkungan atau AMDAL hingga izin pematangan lahan. Ini ada penyebab banjir baru yang ada di Jalan BJ-BJ. Banjir adalah genangan air yang tidak bisa ditampung oleh saluran air kita. Pertama karena curah hujan, yang kedua ternyata ada beberapa pengupasan lahan. Ya, nah pengupasan lahan kita tidak menutup kemungkinan pembangunan di kota ini. Tetapi kita tetap akan melakukan aturan sesuai yang sudah ditetapkan di peraturan daerah. Ya, harus ada izin AMDAL, harus ada izin PPG, harus ada izin pematangan lahan. Kita akan cek satu-satu. Kalau memang mereka sudah benar, kita lihat volumenya. Karena prioritas setiap kali pematangan lahan itu harus membangun pendali dulu. Selain pelaku usaha, Pemkot juga akan memanggil pengembang untuk memperbaiki perizinan. Tujuannya agar kawasan BJ-BJ tidak lagi terendam banjir. Diketahui pengupasan lahan berlangsung sejak Januari 2025. Kawasan yang dikenal dengan sebutan BJ-BJ ini rencananya akan dibangun jadi pusat perkantoran dan kuliner. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Jalan MT Haryono Balikpapan yang terlihat rapi ini ternyata menyimpan persoalan. Lenyapnya lahan parkir kendaraan roda 4 menyebabkan pelaku usaha gigit jari. Mereka menilai peniadaan lahan parkir ini membuat usahanya mati dan terancam gulung tikar. Menurut pelaku usaha, seharusnya sebelum Dishub menerapkan aturan parkir, mereka harusnya berdialog dengan para pelaku usaha. Sebenarnya sih kurang setuju ya, kalau misalnya itu dibangun jauh dari tempat lokasi usaha kami, pasti kan akan berdampak tuh dengan usaha kami. Dia berharapnya dari pemerintah kalau memang akan tetap dibangun lahan parkir tersebut, paling tidak dikasih solusi juga, diberikan solusi untuk kita yang bagi pemilik usaha ini, bagaimana usaha kami itu tetap berjalan dengan baik. Program pemerintah ini tetap juga berjalan, jadi harus ada solusinya di tengah-tengah itu. Jadi kalau paling enggak kita diajak ngobrol lah, diajak bicara, cari solusi sama-sama. Jadi jangan sampai itu menjadi merugikan kami sebagai pelaku usaha. Menanggapi keluhan para pelaku usaha, Kepala Dishub Balikpapan menegaskan lahan parkir akan segera diwujudkan. Mereka pun sudah meninjau lokasi. Namun Dishub mengingatkan para pelaku usaha soal kewajiban mereka untuk menyiapkan lahan parkir sendiri di tempat usahanya. Jadi skema yang pertama adalah kita akan mempersiapkan, sudah ada titik yang kami tinjau untuk menjadi lahan parkir baru di Haryono. Seperti itu. Dan setiap pengusaha lokal ataupun yang bukan lokal yang ada di Kota Balikpapan yang bekerja atau berusaha untuk kuliner di wilayah Haryono itu wajib mempersiapkan lahan parkir sesuai dengan perizinan yang sebenarnya menjadi salah satu persyaratan sebelum membuka usaha yang ada di Haryono. Sebenarnya seperti itu. Sebelumnya, Dinas Perhubungan tidak lagi menyediakan tempat parkir untuk kendaraan roda 4 dan mengganti menjadi areal khusus sepeda angin. Akankah persoalan parkir di Balikpapan ini segera terselesaikan? Dan apakah lahan parkir yang rencananya akan disiapkan oleh Pemkot mampu mengurangi keresahan pelaku usaha? Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Latihan memadamkan kobaran api ini dilakukan anggota Satlinmas atau Satuan Perlindungan Masyarakat Tarakan Kamis siang. Latihan tersebut digelar untuk memberikan pengetahuan teknik dasar memadamkan api saat terjadi kebakaran. Tidak hanya kebakaran kecil, latihan ini pun dilengkapi dengan pemadaman kobaran api dengan menggunakan nozzle. Sasarannya adalah kobaran api dalam jumlah besar. Pihak Satpol PP dan PMK Kaltara menyatakan pelatihan ini tujuannya untuk memberikan keterampilan dasar kepada Satlinmas. Tujuannya agar mereka bisa ikut terlibat aktif saat terjadi kebakaran di lingkungannya. Sesuai dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang Satlinmas, bahwa Satlinmas itu adalah salah satu tugas dan pokok dan fungsinya adalah penanggulangan bencana. Selain bencana alam, baik juga itu bencana non alam seperti bencana alam. Artinya Satlinmas dulu yang harus bergerak di lapangan ya Pak? Ya paling tidak artinya mereka adalah ujung tombak di lapangan di masyarakat. Apabila terjadi kebakaran mereka tidak yang diutamakan. Sebelum personil damkar datang, ya paling tidak teman-teman Satlinmas inilah yang duluan selaku ujung tombak di lapangan. Pada latihan kali ini, pesertanya berasal dari Satlinmas di 20 kelurahan sekota Tarakan. Selain teknik pemadaman api, mereka juga dilatih penanganan bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor, dan risiko bencana lainnya.
Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.